wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak kelas 6. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta mendapatkan limpahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, tidak terasa kita bertemu kembali ya. Pada pagi hari ini kita kembali belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, khususnya di kelas 6. Dan tidak terasa kita juga berada pada pertemuan yang kelima, masih berada pada semester 1 tahun pelajaran 2020 dan 2021. Untuk itu Bapak harapkan kepada anak-anak kelas 6 agar tetap terus semangat belajarnya ya, dan mencatat hal-hal yang dirasa perlu di buku catatannya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita melakukan sedikit latihan mengenai tentang Khalifah Utsman bin Affan, yaitu ada silsilah dan kepribadian dari beliau. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang perjuangan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Jadi ini merupakan lanjutan dari pertemuan kedua dan ketiga kemarin. Nah, anak-anak kelas 6A, B, C, dan D, Khalifah Umar bin Khattab itu pada akhir hayatnya telah berpesan kepada para sahabat untuk memilih satu di antara 6 sahabat yang ditunjuknya. Tujuannya agar menggantikan kedudukannya sebagai khalifah dalam memimpin umat Islam. Jadi di akhir hayatnya itu Umar bin Khattab telah membentuk sebuah musyawarah yang beranggotakan 6 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada musyawarah tersebut itu beranggotakan ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, pada musyawarah tersebut juga terpilihlah yaitu Utsman bin Affan yang menjadi sebagai khalifah, yaitu melalui musyawarah 6 sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Nah, anak-anak kelas 6, Utsman bin Affan itu terpilih sebagai khalifah ketiga, yaitu menggantikan Khalifah Umar bin Khattab. Yang mana kita ketahui yang pertama itu adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua ada Khalifah Umar bin Khattab. Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Nah, yang berikutnya, Utsman bin Affan juga merupakan orang yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga merupakan salah satu menantu dari Rasulullah yang memiliki pribadi yang sangat baik. Kemudian Utsman bin Affan ini dibaiat menjadi khalifah pada usia 70 tahun atau diangkat pada usia 70 tahun. Nah, Utsman bin Affan ini juga diangkat menjadi khalifah bertepatan pada bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Nah, berikutnya pada masa pemerintahan Utsman bin Affan ini itu secara umumnya dibagi menjadi 2 periode. Jadi ada periode pertama, ada periode kedua. Nah, periode pertama ini itu ditandai dengan berbagai keberhasilan, kemudian kesuksesan dan kejayaan. Nah, itu dikarenakan Khalifah Utsman bin Affan masih meneruskan kebijakan khalifah sebelumnya, yang mana Umar bin Khattab itu berpesan kepada beliau agar gubernur yang memerintahkan di setiap provinsi jangan diganti selama setahun ke depan. Nah, tujuannya agar tidak terjadi permusuhan dan perselisihan dari umat muslim. Nah, kemudian Utsman bin Affan benar-benar melaksanakan amanat tersebut. Nah, setelah periode yang pertama selesai, kemudian periode kedua itu ditandai dengan berbagai perpecahan. Jadi sebaliknya, adanya permusuhan, pergolakan, bahkan pemberontakan.
Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Itu dikarenakan adanya penggantian dari beberapa pejabat dengan kerabat atau keluarga dari Khalifah Utsman bin Affan. Nah, seperti pengangkatan Marwah bin Hakam sebagai sekretaris negara. Nah, dari kebijakan yang diambil oleh Utsman bin Affan tersebut, itu mendapatkan tanggapan yang kurang baik atau banyak yang tidak setuju. Karena setelah Marwah bin Hakam diangkat sebagai sekretaris negara, nah itu seakan-akan membuat kekuasaan untuk memerintah ada pada diri dari Marwah bin Hakam tersebut. Nah, sedangkan Utsman bin Affan hanya sebagai simbol saja atau sebagai orang yang dianggap biasa saja. Nah, kemudian anak-anak kelas 6, usaha-usaha yang dilakukan Utsman bin Affan selama menjadi khalifah diantaranya, jadi banyak sekali usaha-usaha yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Yang pertama itu ada menyusun mushaf Al-Quran. Nah, yang mana pada masa Khalifah Abu Bakar itu mushaf Al-Quran masih dalam bentuk lembaran-lembaran saja. Jadi setelah berhasil dikumpulkan kemudian disusun, namun hasilnya masih belum sempurna. Kemudian mushaf Al-Quran tersebut disimpan di rumah Hafsah binti Umar. Nah, kemudian Utsman bin Affan membentuk sebuah tim yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Anggotanya yaitu ada Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, kemudian Abdurrahman bin Haris. Tujuannya yaitu untuk menyusun dan menulis kembali mushaf Al-Quran. Di sini tim ini juga bertugas untuk menggandakan menjadi 4 buah salinan kumpulan Al-Quran yang disebut dengan Al-Mushaf. Kemudian salinan tersebut disimpan di Madinah dan disebut dengan Mushaf Al-Imamah. Nah, mushaf yang lainnya itu disebut dengan Mushaf Al-A'immah atau Mushaf Utsmaniyah. Disebut demikian itu dikarenakan mushaf ini ditulis dan dibukukan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Nah, mushaf-mushaf ini dikirim ke wilayah Mekah, Mesir, Syam, Basrah, Yaman, dan Kufah. Nah, kemudian usaha beliau yang berikutnya yaitu atau yang kedua, mengirim para qori atau pembaca Al-Quran. Nah, kenapa jadi para qori dikirim? Nah, para qori ini dikirim ke beberapa daerah untuk mengajari bagaimana cara membaca mushaf supaya tidak terjadi perselisihan dalam cara membacanya. Nah, jadi dikirim beberapa qori. Nah, kemudian Utsman bin Affan mengirim Abdullah bin Sa'ib ke kota Makkah, kemudian Mughirah bin Syihab ke Suriah, kemudian ada Amr bin Abdul Qais ke Basrah, dan Abu Abdurrahman al-Sulami ke Kufah. Jadi dikirim tujuannya untuk supaya tidak terjadi perselisihan bagaimana cara membaca mushaf tersebut. Nah, yang berikutnya, yang ketiga yaitu membentuk angkatan laut. Nah, yang mana membentuk angkatan laut ini merupakan salah satu usaha-usaha dari pemerintahan Utsman bin Affan. Nah, di sana dengan terbentuknya angkatan laut tadi tujuannya agar untuk menghadapi pasukan dari Romawi. Jadi Khalifah Utsman bin Affan ini memerintahkan Muawiyah bin Abu Sufyan untuk membangun angkatan laut. Nah, Abu Sufyan ini merupakan gubernur Suriah yang tujuannya itu untuk menghadapi pasukan Romawi di wilayah lautan. Nah, jadi setelah terbentuk angkatan laut tadi, supaya untuk mempertahankan umat Islam yang ada
pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Nah, kemudian yang berikutnya, tidak terasa kita sudah berada pada akhir materi. Untuk itu, alhamdulillah, nanti kita lanjutkan lagi ya anak-anak kelas 6. Bagaimana masih penasaran tentang cerita berikutnya? Nah, nanti akan sedikit Bapak ulang kembali ya. Nah, yang pertama itu tadi perjuangan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Kemudian ada yang pertama itu ada usaha dari Utsman bin Affan, salah satunya menyusun mushaf Al-Quran, mengirim para qori, membentuk angkatan laut. Nah, nanti akan ada lagi kelanjutan dari usaha Utsman bin Affan. Untuk itu terus semangat belajarnya ya, dan jangan lupa untuk mencatat hal-hal yang dirasa perlu. Oke, kita lanjutkan lagi nanti untuk belajar sejarah kebudayaan Islamnya di kelas 6. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.